Indonesia bisa. Kita harus yakin kita mampu mengatasi virus corona. Karena pemerintah telah menyiapkan 132 rumah sakit dengan ruang isolasi corona dan ruang perawatan standar internasional. Pemerintah telah menjaga 135 pintu masuk ke Indonesia, mulai dari darat, laut hingga udara. Bersatu, kita atasi virus corona. RRI bisa mendengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. Jaket Tomio tuh di dalam RRI Playgo. jaket ini nih tuh 88,8 FM. ya petang Thailand loh. Cek. Hey yo, this is the remix. Yeah. My baby girl. Linknya udah ceknya. Let's sing now. Dalam pesta ada pita-pita, musik yang keras, juga derai canda. Di dalam pesta ada gelak tawa, rasa malam semakin ceria. Di dalam pesta buanglah duka, biarkan saja angan-angan lepas. Di dalam pesta mari berdansa, ambil langkah ikuti irama. Terima kasih Anda bersama kami Pro 1 RRI Denpasar Kanal Inspirasi. Pendengar, kita akan menuju Gordebes Tabanan untuk mengikuti siaran langsung Bina Atlet Si Balet bersama reporter yang sudah ada di lapangan Niputu Nirawati. Selamat mengikuti. Ya, Valen. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik,
Olahraga petang mulai memasyarakat di Indonesia. Bagi kalangan olahraga, cabur ini tentunya tidak asing lagi. Olahraga petang merupakan jenis olahraga yang diadaptasi dari permainan tradisional negara Prancis. Olahraga tradisional asal Prancis ini mulai digemari berbagai kalangan sejak dipopulerkan saat menyambut SEA Games 2011 silam. Jenis olahraga ini termasuk kategori olahraga individu dan beregu. Peralatan yang digunakan dalam olahraga petang terdiri atas bola besi, bola kayu, lingkaran, dan meteran pengukur jarak 1, 5, dan 10 meter. Permainan petang dengan cara melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut dengan kokonet dan kaki harus berada di lingkaran kecil. Salah satu keunikan dari olahraga petang yaitu pada saat bermain olahraga ini, pemain diharapkan harus memiliki kefokusan yang tinggi terhadap boka dan bosi. Pemain juga diharapkan bisa fokus agar bosi bisa jatuh pada sasaran yang tepat. Olahraga ini sangat unik karena bisa dimainkan secara single, double maupun triple. Olahraga ini cukup menguji konsentrasi karena kita harus bisa mendekatkan bosi ke target. Guna memasyarakatkan kembali cabur petang di Pulau Dewata, cara rutin digelar event bergengsi bertajuk Year End Petang Competition di lapangan Debes Tabanan. Kendati berlangsung di tengah pandemi COVID-19, Panpel tetap memberlakukan protokol kesehatan seperti saat tiba di lapangan, atlet wajib mengganti baju dan memakai kostum untuk bertanding. Untuk persiapan atlet telah melakukan persiapan dengan matang dengan cara latihan setiap hari. Tercatat ada 7 provinsi ikut berpartisipasi menyemarakan kejuaraan petang terbuka akhir tahun yang bertajuk Year End Petang Competition 2091 di lapangan petang Debes Tabanan. Selain peserta dari Bali, atlet petang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Nomor yang dipertandingkan ada double putra, double putri, double mix, shooting putra, dan shooting putri. Untuk Bali, Tabanan tuan rumah mengandalkan shooting putra dan shooting putri dengan target 2 medali emas. Selamat bertanding jagoan-jagoan olahraga petang di tanah air. Salam olahraga. Reporter RRI Denpasar, Made Grianta melaporkan. Iya, baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Denpasar FM 88,8 MHz, live streaming YouTube LPP RRI Denpasar, kemudian live streaming internet website rri.go.id, stasiun Denpasar program 1. Dimanapun Anda berada, pendengar program 1, saat ini live langsung dari lapangan petang Debes Kabupaten Tabanan di tengah cuaca yang memang masih hujan gerimis di pagi hari ini, namun tidak menyurutkan semangat dari para atlet-atlet petang di Pulau Dewata untuk tampil menyemarakan event akhir tahun bertajuk Year End keempat Open Petang Competition 2021. Pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, sebelum kita mengintip kesiapan dari Petang Bali menggelar event akhir tahun, karena ini merupakan event yang rutin memang sengaja digelar sambil menyambut penantian tahun baru 2022. Namun kita ingin mengorek keterangan karena ini yang terkenal petang itu selalu di Debes gitu ya. Kenapa bisa ada lapangan petang di Debes? Bahkan tidak main-main pendengar program 1 jika Anda mengikuti memang perkembangan olahraga petang. Sepertinya yang menjadi ikon petang itu hanya di Tabanan, karena lapangannya sendiri diresmikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Bagaimana bisa ada lapangan petang di Debes ini? Kita akan menyapa dulu sambil minta izin sama sang tuan rumah ini, Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan, Bapak Dewa Gede Ari Wirawan. Selamat pagi, salam olahraga, Haji.
Selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Izin diculik waktunya sebentar di tengah kesibukan untuk mempersiapkan atlet-atlet karena 2022 Porprov sudah menanti ini. Tapi diculik sebentar selaku pembina olahraga petang di Provinsi Bali, tentunya di Tabanan. Bagaimana bisa di Debes ini ada lapangan petang yang berstandar nasional, bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga dari pusat turun ke sini untuk meresmikan lapangan ini, Haji. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Jadi pada awalnya petang masuk ke Tabanan, mereka bermain tidak di lapangan standar. Jadi setahun kemudian kita rencanakan ada Porprov yang diadakan di Tabanan. Siap. Jadi dalam rangka itu kami dari pengurus KONI Kabupaten Tabanan tidak ada salahnya kita membuat lapangan petang untuk persiapan Porprov. Jadi dengan semangat teman-teman dari pengurus Pengcap petang Tabanan juga, jadi akhirnya kita bikin ya yang standar lah, ya standar nasional yang memungkinkan juga kita pakai untuk event-event nasional dan internasional selanjutnya. Siap. Jadi memang sebelum Porprov kita sempat mengadakan kejuaraan yang kebetulan sekali dengan koneksi Pak Yame kita berkenan untuk mengundang Bapak Menteri untuk hadir di sini. Tapi awalnya kita agak pesimistis karena rencananya pagi, beliau hadir akhirnya sore. Jadi pada kesempatan itu kita berstrategi juga sambil beliau datang ke Tabanan, kenapa tidak sekalian meresmikan lapangan kita. Jadi rekan-rekan pengurus petang Tabanan jeli melihat kedatangan beliau, jadi langsung kita todong aja untuk meresmikan lapangan ini. Sehingga jadi itu cerita awalnya, lapangan ini diresmikan oleh Menteri. Awal mulanya dari yang tidak ada menjadi ada. Perjuangan seperti apa? Karena kan perlu anggaran. Apakah ini diambil dari anggaran KONI untuk pembinaan agar menggeliatkan petang atau seperti apa? Betul sekali, karena persiapan kita menjelang Porprov juga. Jadi sekaligus itu pembinaan kita untuk masing-masing cabang olahraga dan akhirnya kita putuskan untuk membuat lapangan ini. Awalnya mereka bermain di bawah pohon nangka. Dulu banyak pohon nangka di sini. Jadi nggak standar sekali. Akhirnya kami ambil keputusan untuk membuatkan lapangan ini. Kebetulan lahannya cukup dan kita gotong royong juga dengan bantuan beberapa pihak. Akhirnya terciptalah lapangan petang ini. Oke, berarti ini menjadi ikon khusus tersendiri bagi KONI Tabanan, khususnya di lapangan petang Debes ini. Dan memang kalau pendengar program 1 RRI Denpasar melintas dan juga menyaksikan bagaimana lapangan petang Debes ini digunakan oleh para atlet, saat ini sangat representatif karena awalnya bermula dari berlatih di bawah pohon nangka, tetapi sekarang sudah cantik ya, bahkan dihiasi dengan bunga-bunga di pinggir lapangan seperti itu. Bahkan kalau dilihat sekarang pasca punya lapangan ini, prestasinya tentu seperti apa, Haji? Ya, dari semangat teman-teman pengurus di samping kita buatkan lapangan juga kita sempat mengirim beberapa atlet kita untuk kita pondokkan di Jakarta lah. Itu beberapa atlet kita sebelum Porprov. Jadi dari situ muncul kemudian atlet-atlet yang kita bisa bilang sebagai atlet andalan Tabanan tuh olahraga petang ini. Dan perkembangan Astungkara, perkembangan olahraga petang ini luar biasa di Tabanan. Jadi kalau tidak ada pandemi ini mungkin dari pagi sampai malam ini lapangan akan ramai terus. Jadi karena pandemi kita agak batasi lah kegiatannya. Oke, karena pandemi jadi dibatasi. Tetapi jika dilihat semangat para atlet saat ini di lapangan, memang mereka masih tetap menaati protokol kesehatan, tetapi semangat berlatihnya tidak kendor. Termasuk untuk menyiapkan event akhir tahun yang bertajuk Year End keempat Open Petang Competition 2021. Baik, terima kasih untuk pembukaan awalnya Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan, Pak Dewa Gede Ariwirawan. Pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Saat ini jika kita layangkan pandangan untuk para atlet-atlet petang Bali, khususnya di Tabanan, sudah mulai melaksanakan latihan pada pagi hari ini untuk menyambut event akhir tahun yang
memang dipadukan dengan sport tourism. Bahkan kalau sebelum pandemi ada, di sebelum-sebelumnya juga diselingi juga dengan acara jalan-jalan bagi kontingen, kemudian juga ada tour, city tour seperti itu yang memang dilaksanakan di year end Open Petang Competition. Seperti apa sih suasana di lapangan saat ini? Di sana sudah ada sang pelatih sekaligus binpres dari Popi Tabanan, Bligong Ari Wirawan Wetan. Selamat pagi, salam olahraga Bligong. Baik, selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Ini atletnya sedang melakukan apa? Terus di lapangan nomor apa saja yang sedang dilatih oleh para atlet untuk menuju Year End Open Petang Competition yang keempat tahun 2021 ini? Baik, terima kasih. Di sini dalam suasana yang mendung ini tidak menyurutkan keinginan kami dalam berlatih di pagi hari ini. Jadi tampak di depan kita atlet kita sedang berlatih untuk meningkatkan kemampuan shooting. Nah, jadi di mana dalam olahraga petang ini kemampuan shooting sangatlah diperlukan untuk dapat dikuasai dengan baik, untuk dapat memenangkan pertandingan dalam kompetisi petang tersebut. Nah, kalau jadi, di nomor shooting ini kan kita selalu punya atlet andalan, Made Krisna Dwipayana, kemudian ada Kurnia, kemudian ada Alpida. Kalau untuk ini menjadi open. Open itu artinya bisa diikuti oleh siapa saja, dari mana saja, termasuk beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah ada atlet Perancis juga ikut untuk main di lapangan ini untuk mengikuti year end. Jadi, nah, pasca gempuran pandemi gimana ini? Kan harusnya banyak kemudian semarak, tetapi ini gara-gara COVID ini seperti apa jadinya Pak Man? Kebetulan cabang olahraga petang itu tidak ada istilahnya bertemu muka sama orang gitu. Jadi mereka hanya bermain bagaimana melemparkan bola, bosi ke boka, kemudian sehingga mereka tidak terpengaruh sesungguhnya dengan kondisi pandemi karena bisa berlatih sendiri, bisa bertanding dengan diri sendiri karena ini lebih cenderung olahraga ini lebih cenderung mengalahkan diri sendiri karena kalau petang itu sesungguhnya olahraga yang dari Perancis, kemudian kalau di Bali itu sama dengan metembing, kalau di Jawa itu main gundu. Jadi sesungguhnya leluhur-leluhur kita yang terdahulu juga sudah pernah memainkan olahraga ini, cuman dulu karena mungkin bola besi tidak ada, maka mereka menggunakan semacam pecahan bongkahan genteng dan lain sebagainya itu dipakai sebagai main tembing dan lain sebagainya. Itu bahkan di Karangasem sudah ada tembing gandong, macam-macam itu model-model olahraga. Dan ini kalau di bahasa Perancis itu tulisannya petang kue, tapi sebenarnya di Perancis itu disebut sebagai pitong. Cuman waktu kita bawa ke Indonesia di tahun 2011 kayaknya susah juga menyebut pitong. Ya sudahlah kita sebut dulu, awalnya juga disebut petang. Nanti habis petang terbitlah gelap. Nah susah juga sehingga akhirnya kita seluruh Indonesia kita sepakati kita panggil dengan nama petang gitu. Jadi bukan kaitannya dengan salah satu kecamatan di Bali gitu kan. Tapi kita sebut ini olahraga petang gitu. Nah ini terlepas dari olahraga petang ini hanya bermain individu, berusaha mengalahkan individunya sendiri. Tetapi dengan sulitnya akses untuk menuju Bali, misalnya harus melakukan rapid atau enggak PCR. Untuk antusias peserta yang menyemarakan event akhir tahun 2021 ini seperti apa sekarang? Nah ini justru kalau petang itu lebih cenderung karena kaitannya dengan diri sendiri, mereka lebih kepada kesenangan. Nah kalau sudah senang, gimana pun susahnya kita hadapi kan gitu. Jadi walaupun dengan PCR, walaupun dengan biaya yang besar, mereka karena senang, maka mereka akan hadir di sini untuk lebih banyak. Terbukti tahun ini pun terus bertambah pesertanya. Dan kalau tidak salah, saya menangkap provinsi-provinsi seluruh Indonesia itu
sudah mengagendakan bahwa setiap akhir tahun mereka akan ke Bali untuk mengikuti year end ini. Sehingga untuk yang tahun depan pun sekarang sudah ada yang tanya, Pak, tahun depan ada year end lagi nggak? Kami biar bisa kita pasang agendanya untuk itu gitu. Jadi skip anggaran. Nah, sehingga kita cukup berbangga, apalagi lapangan representatif seperti disampaikan Pak Ketua KONI tadi, bahwa respon daripada masyarakat Petang seluruh Indonesia, bahkan ini sudah tergaungkan di seluruh dunia. Kalau tidak salah nanti juga di live streaming juga sampai ke grupnya Petang Prancis. Ini saya yakin ini akan menjadi event dunia. Oke, event dunia yang memang dinanti dari Pulau Dewata menuju dunia gitu. Baik pendengar, program 1 RRI Denpasar 25 menit dari pukul 9 kita sudah mengiringi, dan saatnya kita jeda sejenak untuk mendengarkan laporan utama yang akan lewat berikut ini. Nama saya Putu Kurnia Sintia Prajadewi. Nanti saya turun di kategori double putri, double mix sama shooting mungkin. Semoga bisa membawa medali untuk Tabanan. Kesiapannya apa aja yang belum? Fisik, daya tahan sejauh ini, sama teknik. Lawan beratnya sih lawan di luar Bali sih kayaknya. Ya tim Jakarta paling, sama Jambi kalau ada. Perkenalkan, nama saya Imade Krisnandri Payana. Saya dari Popi Tabanan. Di kejuaraan tahun ini di akhir tahun saya mengikuti di kategori shooting putra, double putra, dan double mix. Untuk persiapan mungkin teknik, fisik, strategi, untuk ya kita sparring lah sama teman-teman juga di sini biar kita semakin siap lah untuk kejuaraan akhir tahun. Yang ketiga pas ini dapat perunggu, kalah sama teman juga di sini dari Tabanan juga. Perkenalkan, nama saya Kade Alpidarta Dwi Cahyani. Saya turun di nomor double untuk year end nanti, main di double putri sama shooting putri. Kemungkinan untuk double mixnya belum tahu karena takutnya ada benturan praktek di kampus. Persiapan fisik, teknik itu. Tadi adalah beberapa opini dari para atlet tentang kesiapan mereka. Ada Krisna, kemudian ada Kurnia, dan juga ada Alpida yang menyatakan mereka siap untuk merebut medali di event Petang akhir tahun. Dan di sebelah paling kiri kita ada narasumber kami lagi satu, Bapak Ketua Umum POPI Kabupaten Tabanan, Pak Ketut Wesra. Selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Dari ketiga atlet tadi, semuanya kayaknya dari Tabanan itu. Si Krisna, kemudian Kurnia, dan Alpida. Ini seperti apa sih pembinaannya sampai melahirkan atlet-atlet petang berstandar atau level nasional, Pak Tut, yang siap turun nanti juga di Year End Open Petang Competition? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi persiapan ketiga atlet itu bukan dari sekarang saja. Dia sudah dipersiapkan dari event-event yang sudah kita selenggarakan. Ada Spenporta, ada namanya Atpata Cup. Jadi mereka memang disiapkan dari sejak awal, bukan dari sekarang saja. Oke, berarti ini pembinaan memang sudah dari sejak awal. Ya. Tetapi untuk mereka tentunya ada target-target khusus untuk di event akhir tahun ini seperti apa? Pemetaan dari Ketua Umum POPI Tabanan. Jadi dari ketiga atlet dan yang lain juga, itu pembinaannya dari awal, sehingga target-target itu ini adalah target awal sebelum ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi targetnya adalah jadi atlet PON, bukan di sini saja mentoknya. Oh, jadi atlet PON bukan untuk kejuaraan yang level di Bali saja, tetapi juga level nasional. Ya. Tapi kan tidak dipungkiri di Papua tidak dipertandingkan untuk cabang olahraga petang ini. Bagaimana? Apakah semangat mereka masih tinggi atau justru ada kendor atau kekecewaan sedikit, Pak Tut, kalau dilihat dari motivasi dari para atlet? Oke, dari saya, dari pengurus juga menyayangkan petang tidak dipertandingkan di PON Papua, tetapi itu tidak menyurutkan atlet-atlet kami untuk berlatih, karena ke depan masih banyak event, terutama 2024 kita
Bali bisa meloloskan atlet terutama Tabanan untuk jadi atlet di Aceh, Medan dan Aceh untuk ponnya. Ya. Berarti sejauh ini udah siap untuk go Aceh dan Sumut ya? Ya. Sudah pastikah dipertandingkan? Berita yang kami terima pasti. Makanya kami menyiapkan diri walaupun tidak, tapi tetap berlatih. Tidak ada istilahnya tanpa pertandingan kita tidak berlatih. Ada tidak pertandingan tetap kita berlatih dengan giat. Oke, kita cek dan recheck bagaimana laporan utama dari statement Pak Tut Wesre juga dan dari pelatih fisik yang sudah kami himpun berikut ini. Kita akan monitor dulu laporan utama untuk pendengar program 1 RRI Denpasar. Pak, para peserta dari Jawa, seluruh Jawa sudah ada, termasuk dari Sulbar sudah menyiapkan diri untuk ikut pertandingan. 7 provinsi dipastikan siap ambil bagian dalam event bergengsi tahunan Year End keempat Open Petang Competition 2021 di lapangan Petang Debes Tabanan 19 hingga 23 Desember mendatang. 7 provinsi itu masing-masing Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Bali sebagai tuan rumah. Ketua Umum Pemkab Federasi Olahraga Petang Indonesia Popi Tabanan, Ketut Wesre kepada RRI di Tabanan kemarin mengatakan siap menyambut kedatangan seluruh kontingen di Pulau Dewata. Diakui akibat lamanya vakum kejuaraan karena COVID-19, peta kekuatan atlet dari berbagai provinsi di tanah air sulit diketahui sehingga ajang ini menjadi momen saling intip kekuatan masing-masing daerah. Dari kekuatan ini tidak ada gambaran sama sekali, tapi saya rasa semua atlet dari provinsi yang ikut serta itu pasti menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ketut Wesre mengatakan sebagai tuan rumah, Bali tak hanya ingin sukses pelaksanaan tetapi juga sukses prestasi. Ada 2 target medali emas yang dipatok dari para atlet di ajang bergengsi akhir tahun kali ini. Pada kesempatan sama, pelatih fisik Petang Tabanan, Made Urip Karistiawan mengatakan persiapan atlet jelang kejuaraan sudah cukup matang, bahkan kualitas fisiknya sudah mencapai 70%. Ya, jadi untuk karena sudah persiapan khusus, jadi kita lebih banyak daya tahan khusus dalam menggunakan alat. Ya, jadi lebih banyak dengan alat karena saat main itu dari pagi bisa sampai subuh. Ya, jadi maka itu daya tahan kekuatannya harus ditingkatkan. Made Urip menegaskan kualitas fisik menjadi penentu utama kemenangan atlet petang di medan tanding. Selama ini bila fisik dan daya tahan atlet menurun, otomatis konsentrasi bertanding akan buyar. Padahal dalam cabur petang diperlukan konsentrasi yang maksimal. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan. 1 RRI Denpasar FM 88,8 MHz, live streaming rri.co.id, stasiun Denpasar program 1, kemudian live channel YouTube LPP RRI Denpasar. Kami masih mengudara dalam siaran Bina Atlet Sibalet di lapangan Debes Petang Tabanan, di mana para atlet saat ini sedang menerima sejumlah instruksi dan juga arahan-arahan dari Sang Binpres Popi Tabanan, Anak Agung Ari Wirawan Wetan, di mana harus ada strategi-strategi khusus untuk melawan atlet-atlet dari berbagai provinsi yang nanti akan turun di Year End Open Petang Competition 2021 ini. Karena ada beban target 2 medali emas yang dipatok dari kontingen Petang Bali, dan ada sejumlah nomor yang siap diturunkan dari atlet-atlet ini. Nah, di akun WhatsApp juga sudah ada beberapa yang memberikan atensinya kepada atlet-atlet Petang Bali untuk bertanding di akhir tahun ini. Ada Sensei Arman Joger yang juga memberikan motivasi selamat bertanding untuk atlet Petang. Kemudian juga ada atlet panahan juga turut monitor, Mang Gede. Kemudian ada Romo Oscar, kemudian juga ada Mbok Jeru Ida di seputaran Gianyar, kemudian ada Kapten Kriket Bali juga Mbok Sari, kemudian juga ada
pendengar kita di seputaran Guliang Bangli, Setiawati. Salam olahraga dan juga semangat untuk Petang Bali menuju YRN Open Petang Competition 2021. Kemudian bagi pendengar yang ingin interaktif langsung dengan narasumber kami, silakan juga melalui line telepon di 0361222161 atau via akun WhatsApp 089678123830 atau juga via live chat YouTube LPP RRI Denpasar untuk memberikan motivasi khusus kepada atlet-atlet Petang Bali menuju kompetisi akhir tahun melawan 7 provinsi yang siap untuk berpartisipasi dan memeriahkan event kali ini. Nah, saya ingin pendapat juga dari Aji Ari ini. Kalau dilihat tadi dengan semangat juga sudah dipatok 2 medali emas sebagai pembina Petang Bali, gimana Ji? Optimisme saat ini untuk 2 medali emas tersebut kira-kira dengan kualitas fisik yang sudah mencapai 70%, bisa nggak dengan mudah diwujudkan? Kalau saya lihat, kalau memang pelatih dan para pengurus sudah yakin kan itu, tentu dengan pertimbangan yang matang. Jadi saya sebagai pembina sangat-sangat yakin mereka bisa memenuhi target tersebut. Karena saya mengikuti selama ini mereka sudah melakukan semua proses menjelang year end ini dengan baik, termasuk fisik, teknik, dan strategi juga. Saya pantau mereka sudah banyak berlatih untuk itu. Nah, jika dilihat untuk saat ini, apa yang perlu mungkin dibenahi dengan sisa waktu yang ada sebelum tanggal 19 sampai 23 mereka tanding? Saya rasa masing-masing atlet sudah mempersiapkan diri secara mandiri. Saya rasa untuk ini kepercayaan diri mereka perlu, karena lumayan lama mereka vakum, apalagi kemarin tidak dipertandingkan di PON setelah lolos di Prapon. Jadi saya rasa membangkitkan kepercayaan diri mereka untuk bertanding, itu yang lebih utama dari masing-masing atlet. Oke, membangkitkan rasa percaya diri. Kalau Pak Ketua Umum Popi Bali, Pak Nyoman Yamadi Putra, dengan membangkitkan motivasi mereka, kemudian semangat mereka untuk tanding, gimana Paman? Karena seperti kita ketahui di daratan Jawa ini kan susah terkalahkan, apalagi di tahun ini 5 yang berpartisipasi, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, DKI, Jogja, Jatim, untuk memotivasi seperti yang dikatakan oleh Aji Ari Wirawan, semangat mereka bertanding itu pasca di PHP lah karena tidak tampil di PON. Seperti apa ini untuk mengembalikan motivasi itu? Kalau bagi saya atlet-atlet kita ini targetnya dia seharusnya bukan hanya PON, karena sesuai dengan kondisi awal, jadi sport tourism bagaimana menjadikan mereka berjaya di event internasional, karena juara dunia petang itu saat ini masih ada di Perancis. Jadi suatu ketika kami bercita-cita bagaimana mereka ini akan menjadi juara dunia petang yang satu-satunya dari Asia, dari Asia Tenggara, dan itu khususnya dari Indonesia dan spesial lagi dari Bali dan dari Tabanan. Jadi ini sebenarnya target mereka tidak hanya sampai di PON itu saja. Jadi PON itu adalah sebagaimana sasaran antara untuk mereka bisa menjadi event dunia. Kalau mereka sudah menjadi atlet dunia, maka mereka akan sangat mudah sekali untuk mengikuti event-event yang lain dan lain sebagainya sampai kepada istilahnya kondisi internasional yang mereka harus target. Jadi bagi saya mereka tidak hanya PON saja. Jadi PON tidak ada, juara dunia belum. Jadi juara SEA Games juga belum. Ini kami juga mempersiapkan mereka untuk bagaimana mereka nanti bersaing dengan provinsi-provinsi lain agar mereka bisa mewakili Indonesia di SEA Games. Jadi karena SEA Games nanti petang juga dipertandingkan, tetap rutin petang ada dipertandingkan di SEA Games, kemudian sampai kepada Asian Games dan lain sebagainya. Sehingga target mereka, semangat mereka tidak hanya sebatas event nasional saja gitu. Ya, mereka harus bersaing hal-hal yang lebih lagi. Nah sebelum menuju ke SEA Games kan harus mengalahkan provinsi-provinsi tangguh juga ini. Bagaimana strateginya untuk Popi Bali, Paman? Persis, itulah sebabnya kenapa kami meminta masing-masing kabupaten itu tetap menggembleng atletnya untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi
SEA Games nanti yang mungkin akan digelar di Desember atau paling lambat di Januari awal, itu untuk dilakukan seleksi SEA Games. Dan ini yang akan kita salah satu parameter yang kita jadikan adalah di year end ini siapa-siapa yang atlet-atlet kita Bali yang akan kita kirim untuk merebut tiket ke SEA Games itu. Oke, sejauh ini kan dari 7 provinsi itu yang siap memeriahkan. Sudah ada berapa total atlet yang ikut turun di ajang ini? Kalau atlet itu sudah 60. Sudah 60 atlet yang terdaftar, tapi ini kan pendaftaran masih tetap berjalan. Jadi kira-kira target kita paling tidak sampai 100 atlet, dan itu juga sudah diatur bagaimana proses bertandingnya. Termasuk karena ini open, dari kabupaten kota seluruh Bali pun ikut berpartisipasi. Jadi tidak hanya, jadi itu salah satu juga yang kita jadikan momen bagaimana kita melihat atlet-atlet Bali untuk bersaing dengan provinsi-provinsi unggulan. Nah, sehingga biasanya kalau di Petang pasti di setiap event muncul saja atlet-atlet yang notabene di luar daripada istilahnya peringkat. Jadi atlet non peringkat itu biasanya muncul di setiap event-event. Sehingga kita lihat nanti di year end ini apakah muncul lagi atlet-atlet yang atlet pemula yang bisa mengalahkan atlet-atlet di luar Bali itu. Oke, baik pendengar program 1 RRI Denpasar, kami masih menunggu line telepon interaktif Anda di 0361222161 ataupun via chat WA 089678123830 ataupun melalui chat YouTube LPP RRI Denpasar. Nah, dari 7 provinsi itu, nah selaku Ketua POPI Bali, yang mana saingan berat kita, Pak Man? Sekarang Petang itu sudah semakin menyebar kekuatannya. Kalau dulu parameternya adalah Jambi, DKI, itu Jawa Barat paling tidak. Nah sekarang justru parameternya bergeser. Jawa Tengah sudah mulai bangkit, Jawa Timur bahkan yang kejurnas terakhir di UNJ ini hampir dominan Jawa Timur karena mereka memang istilahnya kami lihat mereka melakukan pembinaannya all out gitu, sampai mereka berlatih atau mengontrak pelatih dari Malaysia untuk menangani mereka di Jawa Timur. Ini memang patut kita waspadai juga. Namun kalau kita mengandalkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pelatih-pelatih kita di Bali, kita sudah memiliki 6 orang pelatih level 1 internasional. Kemudian 12 orang pelatih level 3 nasional. Termasuk pelatih-pelatih di provinsi, bahkan level 2 internasional kita sudah punya di Bali. Sehingga kita mengandalkan kompetensi yang ada untuk bagaimana agar ada human touch kepada atlet-atlet kita sehingga lebih mengerti bagaimana atlet kita. Tinggal suatu ketika nanti kami memoles atlet kita untuk bagaimana mereka mendapatkan teknik atau strategi yang lebih lagi dari negara-negara lain. Oke, berarti nggak perlu jauh-jauh mendatangkan pelatih dari luar karena kita sudah punya yang standar internasional. Sementara kita masih memiliki yang kompetennya cukup untuk menangani atlet kita. Nanti kalau ada atlet kita sampai kepada level internasional, itu dia kompetensinya sampai di Asia maupun Asia Tenggara ataupun kejuaraan dunia, maka kita penting untuk membawa atlet kita ke daerah-daerah tempat biangnya Petang seperti Thailand, Perancis, Malaysia dan lain sebagainya. Oke, sambil menunggu pandemi ini mereda dulu ya Pak Man ya. Oke. Nah, pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, memang ada tantangan khusus dari cabang olahraga Petang khususnya di Pulau Dewata ini untuk mempertahankan taring atlet ya agar tidak kendor, kemudian juga tidak terkalahkan karena saat ini sudah semakin merata untuk peta kekuatan. Tetapi untuk regenerasi dan juga dari
pembinaan pelatih yang selama ini sudah dilakukan? Adakah evaluasi khusus misalnya, karena kan dari nama-nama yang muncul kan ada dari Kurnia, kemudian juga dari Krisna, kemudian Alpida, itu merupakan atlet-atlet senior. Sementara kita masih menunggu kejutan-kejutan dari yang junior. Ada tips dan trik juga yang disiapkan, Pak Man? Yang jelas di Petang tidak ada atlet junior dan senior. Jadi atlet kita di Petang semuanya siap untuk berkompetisi, dan bahkan kalau atlet-atlet pemula seperti yang saya bilang tadi, Badung sudah mulai ada banyak atlet. Kemudian Klungkung itu satu atletnya itu selalu merajai di setiap event shooting. Itu Bangli bahkan sesungguhnya banyak sekali potensi-potensi bagus di Bangli, tinggal dikembangkan saja. Nah ini Jembrana apalagi, Jembrana itu masih istilah saya mutiara tersembunyi, itu tinggal dipoles lagi sedikit, atletnya pasti jadi. Jadi kalau kita di Petang itu tidak ada batasan umur untuk bertanding. Jadi bahkan sampai umur di atas 60 tahun juga boleh masih bertanding melawan yang junior yang baru 15 tahun, oke. Karena permainan Petang ini di samping aspek olahraganya juga ada aspek pendidikan, juga aspek rekreasinya. Sehingga usia tidak mempengaruhi. Dan lamanya bermain juga tidak mempengaruhi. Jadi bisa jadi dulu buktinya dengan yang juara dunia itu saya berpasangan dengan Ji Ari, Ketua KONI Tabanan, sempat mengalahkan mereka satu babak gitu. Jadi bola bulat ini memungkinkan kita mengalahkan yang lebih senior, itu biasa. Di Petang itu biasa. Karena konsentrasi, siapa yang konsentrasi penuh dialah pemenangnya gitu ya, Pak. Termasuk penguasaan medan, penguasaan lapangan, penguasaan bola dan lain sebagainya. Oke, siap. 46 menit sudah berlalu, kita akan dengarkan satu filler yang mau lewat berikut ini sebelum nanti kita mengorek keterangan. Karena sudah ada pemerataan di seluruh kabupaten kota, tentunya Tabanan harus siap-siap tergeser atau seperti apa PR untuk Pak Ketut Wesre. Kita dengarkan filler yang mau lewat berikut ini. Olahraga petang mulai memasyarakat di Indonesia. Bagi kalangan olahraga, cabur ini tentunya tidak asing lagi. Olahraga petang merupakan jenis olahraga yang diadaptasi dari permainan tradisional negara Prancis. Olahraga tradisional asal Prancis ini mulai digemari berbagai kalangan sejak dipopulerkan saat menyambut SEA Games 2011 silam. Jenis olahraga ini termasuk kategori olahraga individu dan beregu. Peralatan yang digunakan dalam olahraga petang terdiri atas bola besi, bola kayu, lingkaran, dan meteran pengukur jarak 1, 5, dan 10 meter. Permainan petang dengan cara melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut dengan kokonet, dan kaki harus berada di lingkaran kecil. Salah satu keunikan dari olahraga petang yaitu pada saat bermain olahraga ini, pemain diharapkan harus memiliki kefokusan yang tinggi terhadap boka dan bosi. Pemain juga diharapkan bisa fokus agar bosi bisa jatuh pada sasaran yang tepat. Olahraga ini sangat unik karena bisa dimainkan secara single, double, maupun triple. Olahraga ini cukup menguji konsentrasi karena kita harus bisa mendekatkan bosi ke target. Guna memasyarakatkan kembali cabur petang di Pulau Dewata, secara rutin digelar event bergengsi bertajuk Year End Petang Competition di lapangan Debes Tabanan. Kendati berlangsung di tengah pandemi COVID-19, Panpel tetap memberlakukan protokol kesehatan seperti saat tiba di lapangan, atlet wajib mengganti baju dan memakai kostum untuk bertanding. Untuk persiapan, atlet telah melakukan persiapan dengan matang dengan cara latihan setiap hari. Tercatat ada 7 provinsi ikut berpartisipasi menyemarakan kejuaraan petang terbuka akhir tahun yang bertajuk Year End Petang Competition 2091 di lapangan petang Debes Tabanan. Selain peserta dari Bali, atlet petang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Nomor yang dipertandingkan ada double putra, double putri, double mix, shooting putra, dan shooting putri. Untuk Bali, Tabanan tuan rumah mengandalkan shooting putra dan shooting putri dengan target 2 medali emas.
Selamat bertanding jagoan-jagoan olahraga petang di tanah air. Salam olahraga. Reporter RRI Denpasar, Made Grianta melaporkan. Ya, pendengar program 1 RRI Denpasar FM 88,8 MHz, live streaming rri.co.id, stasiun Denpasar program 1, kemudian live YouTube LPP RRI Denpasar. Kami masih mengudara dalam siaran Bina Atlet Sibalet di lapangan Petang Debes Tabanan, di mana tinggal menanti beberapa hari lagi menuju tanggal 19 hingga 23 Desember para atlet-atlet petang terbaik di tanah air dan juga Pulau Dewata siap untuk menjajal kemampuan mereka dipadukan dengan event sport tourism dan lain sebagainya. Tetapi saya tadi ada satu pertanyaan yang tertunda untuk Ketua Umum Popi Tabanan Pak Ketut Westre. Dengan statement Pak Ketua Umum Popi Bali bahwa sudah merata ini di Bali. Tabanan gimana? Siap-siap tergeser di Porprov apa gimana sebagai juara umum ini Pak Ketut Westre untuk menjaga tradisi emas Tabanan di cabang olahraga? Umum dengan cara tetap berlatih, tetap berpijak di tanah dan selalu waspada. Oke, tetap berpijak di tanah dan selalu waspada seperti itu. Oke, motivasi secara khusus sudah dimiliki oleh Ketua Umum Popi Tabanan Pak Ketut Westre. Kini di sesi terakhir pendengar program 1 RRI Denpasar, saya akan menuju ke Bligong Ari lagi sebagai Binpres. Mungkin peta-peta kekuatan tadi setelah diskusi kemudian memberikan arahan siapa aja yang akan turun ini, mungkin bocoran kepada pendengar program 1 yang siap untuk tampil, nama-nama atletnya siapa saja ini Bligong? Baik, terima kasih untuk IRN 4 2021. Jadi kita sudah mempersiapkan atlet kita secara maksimal. Jadi seluruh atlet akselerasi maupun atlet utama akan kita turunkan dalam rangka juga menjaring atlet-atlet terbaik nanti untuk Porprov 2022 Suniko. Nah, jadi di sini tampak Ulan Soradi Wulandari dan Tisna Dianti yang akan kami turunkan kategori double putri. Jadi di sebelah selatan tampak ada Krishna dan Alvida yang menjadi andalan kami di kategori shooting putra dan shooting putri. Di kategori double juga nanti kami akan memasang Ulan Dewi Anjani dan Dimas Ayu Pandini serta Nandini Absari dan Kirana Cahaya Kirana Lestari. Untuk kategori double putra kita akan memasang Made Purnata dan juga Komang Surya Lingga Pratama. Untuk double yang kedua yang menjadi andalan kami ke depan, jadi Pasa Wayan Astika Adiparwa dan juga Wayan Putra Sedana. Jadi dan kategori double mix yang juga menjadi andalan kami di kategori game itu Imade Krisnadi Payana berpasangan dengan Kurnia Cynthia Pratnya Dewi. Oke. Ya, mau kasih. dengar dong suara atlet dari double putri yang akan diturunkan siapa saja? Tadi ada disebut Ulan, kemudian siapa lagi Bligo? Tisna. Oke, Tisna. Selamat pagi Tisna. Selamat pagi. Iya, ini nanti diturun di nomor double ya, double putri. Iya. Gimana motivasinya? Dengan 7 provinsi nanti lawannya termasuk Bali ya, teman-teman di Bali. Kesiapan Tisna sendiri gimana? Siapa sih yang paling ditakuti provinsinya? Kalau provinsi yang paling ditakuti sih Jatim. Oh, Jatim. Kenapa? Ya karena dari segi taktik strategi mungkin bagus. Dari
dia pelatihnya gitu kan. Itu dah kayak ngerasa bisa nggak ya gitu. Oke, ini pertama kali turun apa sudah langganan ikut IRN? Sudah langganan. Oh, udah berapa kali jadinya? Dari awal IRN sampai sekarang yang keempat ikut. Oke, berarti 4 kali ya, udah 4 tahun. Ini planningnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua Popi Bali, tidak saja di PON tetapi SEA Games. Ada impian khusus nggak untuk tampil di SEA Games dan apa yang akan dilakukan oleh Tisna sendiri nanti? Untuk impian ke SEA Games sudah pasti. Untuk cara yang akan saya lakukan, mempersiapkan mungkin visi, mental, teknik, itu harus dipersiapkan dengan baik-baik. Oke. Kesibukan sejauh ini sambil latihan petang, adakah kuliah atau bekerja? Kuliah. Oke. Bagi waktunya gimana, Tisna? Kalau saya sendiri biasanya kan sekarang masih online. Iya. Itu kalau misalnya ada latihan di sini, saya biasanya online-nya di sini. Habis selesai di sini langsung latihan. Seperti kuliahnya di mana? Kuliahnya di Universitas Warmadewa. Oke, berarti harus pintar-pintar bagi waktu. Sambil latihan juga siap kuliah online seperti itu. Baik, itulah perjuangan pendengar atlet-atlet petang Pulau Dewata yang memang harus pintar-pintar membagi waktu mereka. Sisa 5 menit untuk sebelum kita mengakhiri dialog ini, kami ingin mendengarkan masing-masing closing statement dari ketiga narasumber kita. Mungkin diawali dari Pak Tut Wesre, seperti apa yang ingin disampaikan, motivasi terakhir sebelum atlet petang Bali khususnya Tabanan tampil di event akhir tahun nanti. Terima kasih. Jadi motivasi, jangan karena pandemi kita mengurangi latihan, tetap berlatih dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Oke, prokes harga mati untuk Popi Tabanan. Haji Ari, seperti apa ini dengan sudah terwujudnya lapangan, kemudian pembinaan yang terus tanpa henti untuk menuju prestasi IRN, apa bekal untuk atlet? IRN akan terus berlangsung sampai kapanpun itu, karena bila perlu ini bisa kita tekan open internasional. Jadi sesuai dengan visi misi kita juga sport tourism yang akan kita dorong. Oke, sport tourism yang akan diluncurkan dari Tabanan. Tidak hanya cabur petang mungkin, karena semua dari para cabang olahraga juga sudah mulai digiring ya Ji ya untuk ke Tabanan. Iya, untuk olahraga Bali itu peluangnya besar untuk sport tourism, bukan hanya di petang saja, karena kita sudah memetakan juga banyak olahraga yang bisa kita adakan di Bali. Siap. Baik, sport tourism semoga terus membara di Kabupaten Lumbung Beras Tabanan. Dan terakhir, mungkin di 2 menit terakhir ini Pak Nyoman Yamadi Putra, apa motivasi untuk para atlet dan bagaimana nanti siap tampil melawan provinsi-provinsi tangguh lainnya yang ada di Indonesia ini? Baik, terima kasih Bu Nira, jadi kawan-kawan sekalian. Jadi begini, kami berharap besar bahwa bagaimana petang ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke Bali. Karena di daerah Eropa ini petang ini adalah cabang olahraga yang sangat digemari dan difanatik. Di sana lebih fanatik petang daripada golf. Nah, sehingga jika kita bisa menggelar event festival di sini di Bali, mereka pasti akan datang lebih banyak lagi. Nah, kemudian kaitannya dengan event-event yang ada di Bali, karena petang unsur rekreasi, jadi aspek rekreasinya sangat mudah sekali. Satu, mudah dimainkan, lapangan tidak mesti yang bagus, di mana saja bisa main. Kalau di Prancis itu mereka main di setiap pertigaan, itu kemudian siapa saja boleh. Jadi orang muda lawan orang tua tidak ada masalah. Kemudian caranya juga sangat mudah, hanya dengan boka ditaruh, kemudian siapa yang lebih dekat dengan boka itu. Jadi tidak ada istilahnya perbedaan dengan siapa. Jadi orang yang baru datang kemudian ambil bola petang langsung bisa main, langsung bisa menang juga sesuai dengan apa yang mereka bisa. Sehingga kalau petang dimainkan itu sangat mudah sekali, sehingga kami harapkan petang bisa menjadikan aspek rekreasinya, bisa menjadikan Pulau Dewata sebagai destinasi sport tourism.
Kemudian di aspek olahraganya sudah barang tentu petang sekarang dipertandingkan di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan nanti mungkin suatu ketika akan ada atlet-atlet kita yang akan muncul dari Bali. Dan untuk khususnya year end ini kami berharap banyak sekali ekspatriat yang dari Eropa yang ada di Bali ini. Saya pantau di Canggu, di Kuta, di Ubud, banyak yang bermain petang. Cuman mungkin mereka tidak tahu bahwa ada event sekarang. Ini justru dengan begini kami menyampaikan sangat terima kasih sekali kepada RRI ini yang memfasilitasi sosialisasi ini, sehingga mereka akan mengenal bahwa akan ada year end di Tabanan, sehingga ini yang akan dijadikan oleh mereka. Terima kasih kepada RRI, terima kasih insan olahraga seluruhnya, dan kami ucapkan semoga kita bisa mengangkat daerah kita menjadi melalui olahraga ini. Ya, terima kasih. harapan sama juga kami lontarkan dari tim siaran Bina Atlet LPP RRI Denpasar, karena dalam setiap mengudara kami juga berharap agar muncul patriot-patriot olahraga yang mampu mengharumkan nama Bali dan juga Merah Putih di level nasional dan juga internasional. Dan terima kasih semuanya untuk seluruh atlet petang. Selamat bertanding untuk menuju YRN Open Petang Competition 2021, dan terima kasih kepada narasumber kita Haji Ari, kemudian Pak Tutu Estre, dan juga Bapak Nyomadi Amadi Putra, dan juga Bligong Ari Wetan. Terima kasih telah memberikan kami juga kesempatan untuk mengudara di lapangan petang Debes Tabanan, dan mohon maaf kalau ada salah kata maupun tutur baik yang sengaja ataupun tidak. Dan kita tutup siaran Bina Atlet Sibalet LPP RRI Denpasar dengan salam olahraga, jaya selalu petang untuk nasional dan juga internasional menuju Olimpiade Paris 2024. Kita kembali ke studio Hayam Wuruk 70. Terima kasih. Salah kata maupun tutur baik yang sengaja ataupun tidak. Dan kita tutup siaran Bina Atlet Sibalet LPP